Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hera dan Ibu Bapak Wakasek serta Bapak Ibu Guru yang telah hadir di acara sidang perdana karya tulis ilmiah ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertemu di tempat yang sama dalam rangka pelaksanaan sidang karya tulis ilmiah perdana ini. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Bapak Ibu Guru yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri acara pelaksanaan sidang karya tulis perdana ini. Saya selaku MC acara ini ingin membacakan kelanjutan acara tersebut. Yang pertama ada pengarahan oleh Matri Winoko, dan yang kedua ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat ada pelaksanaan sidang. Yang pertama oleh Rio Ivan Tiraldio dari 12 IPA 4. Yang kedua ada Noval Hedra Ramadan dari 12 IPA 3. Dan yang ketiga ada Bagas Syedar Firul Rizal dari 12 IPA 2. Dan yang keempat ada Bintang Hasan dari 12 IPA 1. Dan untuk yang pertama, mari kita mulai saja dengan Rio Ivan Tiraldio dari 12 IPA 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Aduh grogi nih sih, grogi ya. Siapa namanya? Ya, terima kasih Mas Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di ruang perpustakaan ini dalam rangka sidang karya tulis yang pertama untuk tahun pelajaran 2022-2023. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua sebagai umatnya di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, yang terhormat Bapak Ibu pembimbing dan penguji karya tulis, dan yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir pada sidang karya tulis yang perdana ini. Kami sampaikan bahwa untuk tahun pelajaran 2022-2023 penulisan karya tulis sebetulnya hampir sama formatnya dengan tahun ajaran yang lalu, hanya sedikit ada perubahan di halaman prabab atau halaman depan, khususnya pada lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Di situ yang berbeda, yang lainnya semuanya sama. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru penguji tentunya sudah tidak asing lagi dalam menguji karya tulis, karena kita sudah berulang kali bertahun-tahun melaksanakan ujian atau sidang karya tulis ini. Jadi saya selaku koordinator bersama Ibu Ismindari percaya sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik kita yang sudah berusaha menyusun karya tulis ilmiah di akhir pembelajaran di SMA 10 ini. Kemudian kepada para siswa yang hari ini alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran melaksanakan sidang yang pertama, tentunya Bapak ingin penampilan kalian itu yang terbaik dan memberikan contoh kepada teman-teman yang hadir di sini. Kebetulan ada berapa? Mana Noval? Katanya ada temannya. Suruh masuk aja karena nanti sidang ini akan berkelanjutan, dan selanjutnya saya tidak akan mengarahkan lagi, tetapi akan langsung sidang. Hanya pertama ini Bapak arahkan. Selanjutnya kalian nanti yang harus menginformasikan kalau sidang itu seperti ini ya. Jadi harus kamu sampaikan kepada teman-teman kalian bahwa sidangnya itu berjalannya seperti ini supaya tidak
menjadi momok atau menjadi suatu hal yang menakutkan, karena sidang ini hanya menguji, kemudian saling memberikan masukan kalau ada yang kurang dari penulisan kalian. Tentunya kalau guru pembimbing itu yang dibimbing banyak, kalau guru penguji kan hari ini cuma satu yang diteliti, sehingga akan lebih teliti dibandingkan guru pembimbingnya. Nah, demikian supaya kalian bisa menyampaikan bahwa sidang karya tulis itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan forum diskusi ilmiah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam penulisan karya tulis ilmiah kalian. Sudah Bapak sampaikan PPT-nya harus bagaimana, mudah-mudahan kalian sudah pas ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila di dalam persiapan tempatnya, sarana dan prasarana yang masih kurang, karena memang sekolah kita masih ada rehab, jadi hanya tempat ini yang bisa digunakan untuk sidang. Mudah-mudahan ke depan bisa memakai ruangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Terima kasih untuk Pak Triwinoko. Dan selanjutnya ada sambutan dari Ibu Haji Herawati selaku Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini mendadak datang udah mau nonton di MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru pembimbing dan penguji, siswa semua ini yang mau diuji ya. Mudah-mudahan hari ini tidak panas dingin, sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya bisa juga ya kita mengadakan sidang karya tulis yang tadinya kelihatannya anak kelas 12 yang sekarang merada-rada begitu Bu ya. Tapi karena kan anak lulusan Covid gitu ya. Kalau yang lain saya tidak sanksi, kalau yang kemarin saya yakin karena kan bukan belajarnya ter-PTM, ter-PJJ. Alhamdulillah bisa dilaksanakan perdana hari ini, dan mudah-mudahan setelah ini besok ada lagi ya. Salawat serta salam tidak lupa juga marilah kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kita kepada umatnya. Anak-anak sekalian, pengalaman Bapak Ibu guru di saat sidang skripsi kalau dulu mah ya, tidak sidang seperti ini, karena ini adanya hanya di SMA 10. Karya tulis ciri khas SMA 10 itu adalah lulus dari karya tulis. Jadi hanya ada di SMA 10 kegiatan ini. Sama kalau kita ke ujian skripsi di S1, itu yang pertama ujian proposal dulu ya Bapak Ibu ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Terus baru nanti ujian yang keduanya ujian skripsinya. Nah, anggap aja ini lagi belajar menuju ke sana ya. Jadi nanti pas kalau udah kuliah udah nggak kaget lagi yang begini, nggak pakai sama saya juga mules aja perut, mules aja berapa kali ke kamar mandi tuh kalau nungguin. Nah kalau udah selesai baru agak rada lega gitu perasaan. Nah terus habis ini belum dicoret-coretnya nih, iya kan ya, di ujian coret-coret. Nah kalau udah dicoret-coret jangan patah semangat. Ya udah dicoret-coret. Udah lama lagi tuh kalau ngurusin skripsi, kalau di zaman skripsi ya. Kalau udah dicoret-coret lama lagi kerjaan. Nah, maksud saya buat kalian nih nanti kalau udah dicoret-coret, memang uji-uji itu bukan diuji kemampuan kita sebagaimana, ada masukannya juga nanti. Jadi misalkan yang menguji, oh ini rasanya kurang pas nih. Dicoret tuh di
Tapi kalau bisa yang penguji kalau udah dicoret dikasih tahu jalannya ya, caranya. Paling enak banget rasanya kalau udah dicoret nggak dikasih jawaban. Orang dosen tuh begitu rata-rata, jadi kan kita suruh nyari sendiri ya. Tapi maksud saya bolehlah kalau anak-anak biar tidak down dengan setelah diuji dicoret-coret, semangat, tetap semangat memperbaikinya, diberitahu nanti sama penguji ya. Jadi jangan takut. Sampaikan nanti ke teman-teman, jauh begini doang juga takut amat, gitu kan ya. Bahkan karya tulisnya juga saya kalau mau ngejiplak jangan jiplak bener kan begitu ya Bu Ijaz nih ya. Jadi kalau bisa mengambil, boleh ngambil punya orang, tapi mau diganti, diketik, jangan ini nama orang masih ada di situ. Begitu kan? Nah di sini kan boleh jadi referensi baca-bacaan. Banyak ya Pak Sarpawi ya? Banyak. Karya tulis yang bagus-bagus di sini boleh jadi referensi kata-kata. Kita mentok nih dengan kata-kata, punya orang kita buka. Itu memang kerjaannya. Bikin karya tulis itu seperti itu. Ya, jadi sekali. Kamu kelas berapa? 12. Ya, habis ini ya. Semangat ya. Di sini berarti kalau bisa tiap hari udah mulai Pak nih. Perdana hari ini, besok ada lagi. Senang saya. Jadi kita nggak sampai susah-susah. Ada juga tahun lalu mau sampai terakhir ya Pak ya, ada? Ada. Ijazah. Iya. Sampai ijazah mau keluar masih ada. Karena memang syarat lulus SMA 10 itu ya harus lulus ini. Kalau ini belum lulus, nggak lulus kamu. Biar tahan aja nih ijazahnya Bu. Terus tanda tangannya belakangan aja biarin. Mau begitu orang udah pada keluar. Nggak mau kan? Ya semangat ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pertama karya tulis SMA Negeri 10 dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Haja Irawati atas sambutannya. Langsung saja kita mulai pelaksanaan sidang perdana ini. Yang pertama untuk Ivan Geraldio dari 12 IPA 4, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur kita masih diberi kesehatan dan diberi panjang umur oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Herawati, untuk Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang terhormat dan Ibu Bapak Guru Pembimbing beserta penguji serta guru-guru yang lain yang sudah datang di sidang perdana ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Geraldio dari kelas 12 IPA 4 akan menyampaikan presentasi hasil penulisan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Potensi Singkong sebagai Bahan Bakar Alternatif. Saya mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian dan tulisan yang saya tulis. Untuk yang pertama, latar belakang. Nomor satu adalah inovasi lain untuk menggantikan bahan bakar fosil atau non-renewable. Dan yang kedua, menjadikan singkong sebagai salah satu sumber penghasil bioetanol. Dan yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalahnya yaitu bahan bakar fosil menyebabkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, bahan bakar fosil dapat habis karena butuh waktu jutaan tahun untuk mendapatkan bahan bakar fosil baru. Dan yang ketiga, perlu adanya bahan bakar alternatif supaya kehidupan manusia tidak terganggu. Untuk batasan masalah, satu, prosedur pembuatan bioetanol dari singkong. Dan kedua, analisis kemampuan bioetanol singkong sebagai bahan bakar. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana proses fermentasi singkong menjadi alkohol. Kedua, bagaimana pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Ketiga, bagaimana dampak bioetanol. Keempat, bagaimana dampak bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Untuk tujuan penelitian, satu, menjelaskan proses fermentasi singkong menjadi alkohol. Kedua, menjelaskan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Yang ketiga, menjelaskan dampak bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Dan manfaat penelitian, satu, sebagai menambah wawasan bagi penulis tentang bioetanol sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Dan yang kedua, sebagai inovasi ke depannya untuk menggantikan bahan bakar fosil non-renewable.
Untuk Datang. teori. Yang pertama adalah bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif adalah bahan bakar yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional yang terutama bersumber dari bahan bakar fosil. Secara mudah, bahan bakar alternatif identik dengan bahan bakar apapun selain minyak bumi, diambil dari sumber kompas. Dan yang kedua, ada fermentasi. Fermentasi adalah suatu bentuk proses dasar untuk mengubah bahan menjadi bahan lain dengan cara relatif sederhana yang dibantu oleh pengertian dari Henry tahun 2008. Yang ketiga, saya membahas tentang jenis-jenis singkong. Yang pertama adalah singkong gajah, yang kedua ada singkong mangku, yang ketiga ada singkong mentega, dan empat singkong mukibat. Lalu pengertian bioetanol. Bioetanol merupakan etanol atau etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami seperti tumbuhan dan hewan. Untuk kerangka berpikir dan teknik pengumpulan data. Untuk kerangka berpikir yang pertama variable X. 1. Pengertian bioetanol, fermentasi, dan destilasi. Kedua, kandungan tanaman penghasil bioetanol. Yang ketiga ada teknik pembuatan bioetanol. Yang keempat ada keunggulan, kelemahan, dan karakteristik bioetanol. Dan yang kelima ada faktor yang mempengaruhi serta keuntungan. Untuk variabel Y-nya, yang satu pengertian singkong, kedua manfaat singkong, dan ketiga jenis-jenis singkong. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif berupa eksperimen atau percobaan. Dilanjut untuk ke bab 4, ada teknik analisis data hasil penelitian. 1. Melihat tekstur dari tape dan bioetanol. Melihat tekstur yang dihasilkan dari fermentasi teksturnya itu lembut, berserat, serta padat. Warna bioetanol sendiri berwarna jernih, warna yang sama dengan bioetanol yang dijual di pasaran. Untuk yang kedua, mencium dari aroma yang dikeluarkan dari tape. Biasanya aroma yang dikeluarkan berbau dari tape itu sendiri, karena hanya melakukan proses fermentasi, tidak destilasi. Berbeda dengan bioetanol pasaran akan membawa alkohol. Dan yang ketiga, ada meneliti zat kimia di dalamnya dengan cara membakar air atau zat di dalamnya. Munculnya zat alkohol di dalam tape singkong setelah melakukan fermentasi. Dilanjutkan dengan melakukan pengidentifikasian dengan cara dibakar. Lalu dilakukan eksperimen zat etanol itu sendiri dicampurkan dengan bensin. Ternyata nyala api tetap tidak ada. Jika dibandingkan dengan bioetanol pasaran, api akan meningkat. Untuk hasil dan pembahasan, proses produksi bioetanol dari singkong dan pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol. Bahan utama yang baik digunakan untuk mendapatkan kandungan bioetanol adalah singkong atau ubi kayu. Singkong mengandung karbohidrat tinggi, maka perlu dijadikan suatu penelitian mengenai pembuatan bioetanol dari singkong. Penelitian ini hanya menggunakan campuran bahan fermentasi menggunakan lagi tape. Lama fermentasi bioetanol singkong dengan variasi waktu 10 hari dan 15 hari untuk mengetahui kadar alkohol yang paling bagus. Fermentasi mempengaruhi kadar alkohol pada proses fermentasi 10 hari menghasilkan bioetanol 30%. Sedangkan fermentasi 15 hari menghasilkan 50% pada proses fermentasi 10 hari. Menghasilkan dan fermentasi 15 hari menghasilkan 50% bioetanol sebanyak 150 ml dan destilasinya menghasilkan 50% uap yang ada di rubahan menjadi tetesan bioetanol. Lebih lama menetesnya, bioetanol 30% memiliki kandungan air lebih banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa bioetanol 30% memiliki densitas lebih tinggi. Itu disebabkan bioetanol yang dihasilkan tercampur air. Untuk kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa benar adanya jika singkong mengandung zat kimia bioetanol.
yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif di zaman sekarang atau saat ini. Dan dalam penelitian penulis menyatakan bahwa zat etanol dapat didapatkan dengan cara fermentasi dan tidak harus melalui proses destilasi. Memang proses destilasi lebih menghasilkan etanol yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan proses fermentasi. Tapi proses fermentasi bisa mempersingkat waktu dan menghemat biaya operasional dalam pengolahan. Tetapi karena tidak melakukan destilasi, maka etanol yang terkandung pada tape atau singkong yang telah difermentasi sangat sedikit, jadi hampir mustahil rasanya jika fermentasi singkong atau tape bisa dijadikan sumber bahan bakar alternatif. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Mohon untuk saran dan masukan. Demikian tadi pemaparan dari Demikian presentasi dari Pilihan PLD 12 IPA 4 dan dilanjut oleh pengujinya Pak Wahyudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Wajib. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Zaki selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajarawati, Bapak Triwinoko MPD selaku Koordinator Penulisan Karya Ilmiah, Bapak Haji Ahmad Sujai selaku narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu pembimbing, Pak Panidi, teman-teman Bapak Ibu guru, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Yang pertama, alhamdulillah saya dipercaya untuk, saya sih nggak mau menguji lah, belum tentu ilmu saya lebih pintar dari Rio, soalnya saya kan jurusan IPS, beliau jurusan IPA, saya ilmunya ilmu sosial, jadi kalau menguji kan saya nanti membantu aja yang saya bisa gitu aja ya. Salam dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan merupakan bagian dari kita mengikuti sunnah beliau dalam menimba ilmu dan memperbaiki kita dalam belajar kualitas berpikir dan mencari ilmu. Yang pertama, saya mencoba melihat hasil dari Anandario dari Dipandu Ibu Jasni. Yang pertama, ada yang perlu diperbaiki di bab 1 dan berikutnya halamannya belum tertulis. Mungkin sananya di file soft copy-nya tertulis, tapi biasanya nggak tercetak gitu. Sepertinya begitu ya. Nanti cek ulang. Nggak salah, nggak lupa. Yang kedua, saya berbagi pengalaman saja bahwa di bab 1 kan ada latar belakang sesuai dengan judul dari Mas Rio yang tulis, yaitu potensi singkong sebagai bahan bakar alternatif. Nah, di sini sudah bagus menggali tentang apa sih itu bahan bakar, apa itu bahan bakar alternatif, apa yang sudah ada, apa itu singkong, kandungan zat yang dalam singkong itu sendiri apa. Nah, cuma di kalimat akhir di sini, di alinea terakhir harus ada kalimat yang menjadi benang merah antara susunan kalimat pertama, alinea pertama sampai terakhir. Misalnya Mas Rio menjelaskan bahwa selama ini dunia sedang kesulitan bahan bakar, katanya gitu kan di sini kan, maka perlu dicarikan alternatif. Salah satu alternatifnya adalah singkong.
singkong, karena singkong mengandung bioetanol. Dengan cara singkong dilakukan apa? Tindakan fermentasi. Nah, di sini di alinea terakhir harusnya ada kalimat yang begitu yang menyambungkan. Di sini saya baca singkong merupakan salah satu makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Nah, harusnya di sini justru dikaji tentang kandungan yang ada dalam singkong itu. Bolehlah ditambah tentang singkong adalah makanan pokok yang dikonsumsi salah satu ya. Pokoknya di latar belakang seperti itu ya. Jadi kamu jelaskan dulu tentang bahan bakar, kesulitan bahan bakar itu permasalahannya apa. Nah, di situ baru dihubungkan kenapa kamu menulis mengambil singkong itu ya. Nah, kemudian identifikasi kan kita mencari tahu ya, sesuai dengan judulnya atau masalah yang diambil, yaitu potensi singkong. Jadi identifikasi harusnya ditulis singkong mengandung ini, singkong dapat difermentasi ini, nah, singkong dapat diolah untuk bahan bakar dengan cara apa saja, cara fermentasi atau yang lain gitu. Di sini lebih banyak membahasnya tentang dampak bahan bakar fosil bagi kesehatan lingkungan. Harusnya lebih fokus kepada singkong dan potensinya dibuat menjadi bahan bakar gitu ya. Boleh lebih dari 3 apa boleh. Nah, kemudian di batasan masalahnya juga, batasan masalahnya karena sudah fokus pada singkong dan batasannya satu saja. Prosedur pembuatan bioetanol dari singkong yang benar. Analisis kemampuan bioetanol sebagai bahan bakar. Nah, harusnya batasannya itu nanti dibuat satu kalimat saja yang kira-kira sudah mencakup bahwa dibatasi oleh singkong itu misalnya apa, buahnya, batangnya, apa daunnya, gitu ya. Dengan cara difermentasi, kan mungkin ada tindakan lain kan selain difermentasi kan, digoreng, direbus gitu. Jadi kalau singkong namanya apa ya? Umbinya ya, umbi singkong yang kalau difermentasi itu dengan apa? Dengan lagi tape. Oh ya itu caranya. Yang membatasinya itu ya, tindakannya itu apa dibatasi. Kemudian rumusan masalahnya juga di sini dibuat menjadi 3. Kalau rumusan masalah itu udah bulat dari identifikasi, kemudian kamu batasan masalah ya, rumusannya udah kalimat yang bulat dari kalimat identifikasi dan rumus batasan kamu gabungkan menjadi rumusan. Nah, kalau tujuannya sudah bagus kan. Nah, kemudian di bab berikutnya untuk teorinya bahan bakar alternatif nanti tolong ditambah saja ya untuk khasanah teorinya supaya orang paham bahan bakar alternatif itu apa aja gitu. Nah, baru di singkongnya memang sudah bagus nih banyak. Jenis singkong apa? Ya, ya. Sistematikanya, kamu sok apa nih? Langsung copy dari itu ya. Sistematika misalnya kan. Penulisan yang dari pengertian kayak singkong-singkong itu gimana Pak? Ya, misalnya kan gini. Di bab 1 kan ada A, landasan teori berarti A. Di bawahnya A kan ada 1. Nah, susunannya itu harus apa teratur sistematikanya. Kan ada yang maju ke dalam, ada yang keluar. Nah, coba nanti dilihat di pedoman penulisan
Sebab kalau pengetahuan saya sesuai dengan latar belakang ilmu saya nanti berbeda dengan konsep yang dibuat konsepnya dari pedoman yang di sini. Kan ada yang misalnya A, berarti satunya menjorok ke dalam. Nah, kan dari A, satu terus misalnya A kecil menjorok. Nah itu nanti tergantung dari konsep yang dibuat di pedoman di sini ya, ikuti saja. Tapi kalau menurut saya nih, masih satu lurus. Nah kutipannya juga harus dirapikan pakai full block style, jadi lurus kanan lurus kiri gitu. Kan masih ada yang jelong-jelong apa istilahnya. Iya, nggak lurus kanan nggak lurus kiri. Nah kemudian di kerangka berpikir ini nanti silakan dari guru yang lain. Kalau menurut pendapat saya agak kebalik ini, variabel X-nya bioetanol, variabel Y-nya singkong. Bukannya singkong yang mempengaruhi menjadi bioetanol gitu, atau salah satu bahan bakar alternatif. Kayaknya kalau menurut saya nih kebalik. Jadi harusnya variabel X-nya itu singkong, baru ininya bioetanol gitu ya. Tapi coba nanti diskusikan dengan guru yang lain. Nah kemudian di bab 3 metode penelitian. Metode penelitian 1 kuantitatif, yang kedua kualitatif. Kamu yang pilih yang mana? Yang kuantitatif. Kenapa kualitatifnya dimasukkan? Satu aja, metode itu bukan kamu menjelaskan tentang metode penelitian, metode yang kamu gunakan. Jadi metodenya metode kualitatif, eksperimen murni, eksperimen full eksperimen. Kalau ini kan ada yang semi eksperimen, ada yang, kalau ini eksperimen murni. Nanti di B ya, metode itu diperbaiki ya. Ini di halaman berikutnya setelah bab pertama, berikutnya itu batas margin atas bawah kanan kirinya ada yang tidak pas. Mungkin ini ya, kamu mau membuat keterangan tabel di atas itu ya. Oh iya. Iya, itu diklik aja naikin, atau tabelnya kamu lebarin sedikit. Ini kan masih bisa nih sebelah kanan. Kemudian di bab 5 kesimpulan dan saran. Nah itu juga kesimpulannya kalau bisa satu alinya itu tidak usah banyak-banyak. Nanti orang sama aja, orang suruh ngomong nggak ada berhentinya. Ini banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 10 baris ya cukup lah. Tapi kayaknya kepanjangannya nah, bisa dibikin 2 kalimat lah. Memang belum saya baca seluruhnya ini, jadi saya belum bisa menyampaikan. Boleh dikasih tadi pagi. Iya. Nah ini ada saran dari guru biologi yang selaku ahlinya dalam bidang MIPA. Nanti pembahasannya lebih ke arah yang Rio bahas, itu potensi singkong menjadi bahan bakar. Jadi kamu kupas tentang bahan bakar itu apa? Yang bahan yang mudah terbakar, dan nanti guru kimia yang paham. Apakah itu terdapat dalam singkong? Nah, nanti dibahas singkong mengandung ini. Nah, nanti di kerangka berpikirnya nyambung. Kalau memang mengandung ini berarti benar singkong bisa menjadi bahan bakar. Nanti kesimpulannya juga nyambung seperti itu. Karena singkong mengandung ini,
Sedangkan bahan ini adalah termasuk bahan yang mudah terbakar, maka singkong dapat dikatakan memiliki potensi besar untuk dijadikan alternatif bahan bakar. Itu kerangka berpikirnya ya. Bisa dipahami ya. Nanti silakan Mas Rio kalau memang mau setelah selesai ini mau dikonsultasikan dengan saya mana yang mau diperbaiki. Ini ada sebagian yang sudah saya tulis-tulis yang kita mau perbaiki. Kalau lebih enaknya dengan guru MIPA ini nanti konsultasi. Hah? Oh iya, daftar pustakanya cara penulisannya kalau lebih dari satu baris biasanya baris keduanya menjorok ke dalam. Terus urutannya kan pakai alfabet ya. Ini A. Oh iya. Lihat di pedoman saja, kalau di pedomannya di blok apa dibuat miring. Ya, nanti susunannya ada. Tapi yang pasti kalau lebih dari satu baris biasanya baris kedua menjorok ke dalam. Itu ya maksudnya ya. Itu aja lah dari saya. Nanti silakan diperbaiki, konsultasikan dengan guru kimia nih, karena ini berkaitan dengan kimia dan tadi kan karena singkongnya itu tadi penulisan itu tadi ada bahasa Latinnya juga ya, ada bahasa Latinnya. Itu penulisannya tolong diperbaiki karena salah ya, karena nama ilmiah dari bahasa Latin itu punya aturan, jadi kita nggak bisa merubah-rubah. Ntar kita diomelin sama guru si bapak klasifikasinya Carolus Linnaeus itu ya, itu udah disetujui oleh seluruh dunia soalnya ya, jadi harus diperbaiki penulisan bahasa Latin. Kayak manihot itu disimak tuh ya, manihotnya M-nya huruf besar, U-nya huruf kecil gitu ya, manihot utilistima ya. Oke. itu untuk semua jenis singkong nama ilmiahnya itu. Ada singkong puding mentega lain lagi yang tentunya genusnya manihot semua. Manihot. Kalau untuk singkong yang puding biasa di bawah salah manihot utilistima. Makinnya kali ya. Mari. Saya pikir itu material ya. Nanti silakan lebih bagusnya. Ini minta bimbingan guru kimia ini karena kaitannya dengan apa ini? Ada. Ya tapi sebagai bahan pembelajaran untuk coba berpikir ilmiah nggak apa-apa, ini sudah bagus. Tinggal nanti saya berikan saran kalau mau lebih bagus ya coba nanti diskusikan dengan guru MIPA ya lebih bagus. Karena ini kerangka berpikirnya kaitannya dengan tadi bagaimana kandungan yang terdapat dalam singkong bisa dirubah atau bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif. Karena guru biologi dan kimia pasti tahu nih. Kalau kimia berarti reaksinya, kalau biologi berarti kandungan zatnya gitu. Ya, kalau saya guru IPS. Kalau gerak mungkin saya lebih paham ya. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Informasinya. Terima kasih untuk Pak Wahyudin atas masukan dan saran terhadap beliau. Semoga kalau ada masukan dipakai ya. Selanjutnya yang kedua ada Bapak Nadenda Ramadan dari kelas 12 IPA 3 yang sudah kita